Dulunya ya berdoa cuma sembahyang aja, soalnya orang Islam. Tiba-tiba ada orang pakan putih. Kalau Tuhan Yesus nggak menepati janjinya, saya masuk agama Kristen cuma 1 hari. Setelah saya tanya-tanya, dia bilang sendiri, Bapak namanya siapa? Lalu dia bilang, kalau saya Tuhan Yesus. Dirinya semua pakaiannya putih semua. Mobilnya putih. Naik mobil. Naik mobil. Pakaiannya putih, celananya? Celananya putih semua. Sepatunya? Sepatu putih. Berapa? Wajahnya seperti yang tahun lalu tuh. Seperti Belanda. Seperti orang Belanda ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihazza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan di hari-hari terakhir menjelang usai bulan suci Ramadan ya. Tinggal beberapa hari lagi kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini, dan semoga kita semua masih diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam ya, untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita, dan yang terpenting adalah segala amal ibadah yang kita kerjakan itu mampu merubah atau membuat kita lebih baik ke depannya. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video kesaksian murtadin ya. Dan apabila kita menyaksikan video ini, kita akan merasa prihatin serta miris melihat bapak ini ya, karena dari segi umur dia sudah sangat tua serta uzur ya, yang seharusnya di usia-usia ini dia bisa meningkatkan iman serta ketakwaannya di dalam Islam ya. Namun ternyata malah justru sebaliknya, dia terperangkap tipu daya iblis ya, sehingga kemudian menjadi murtad karena hal-hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi ya. Dan kalau kita perhatikan kenapa bapak ini kemudian menjadi murtad, yang pertama kurangnya pengetahuan ya tentang ilmu Islam, terutama makhluk-makhluk lain selain manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya. Yang jelas di sini adalah iblis, yang mana iblis adalah raja kesesatan yang akan terus mencari celah dan waktu yang tepat untuk menyesatkan manusia melakukan tipu daya ya. Dan iblis juga dapat menyaru atau menyerupai siapa saja dan mengaku-ngaku siapa saja. Nah, kemudian bapak ini juga kita lihat jelas ketika dia masih di Islam sangat minim pengetahuan, dan akalnya pun sepertinya tidak digunakan secara maksimal. Nah, bagaimana cerita si bapak ini kita akan dengar terlebih dahulu. Setelah itu akan saya komentari kembali atas apa yang diceritakannya tersebut. Jadi Mbah Suwardi waktu itu berdoa kepada siapa waktu itu? Dulunya ya berdoa cuma sembahyang aja, soalnya orang Islam. Setelah mengenal namanya Tuhan Yesus baru tahu mengenal namanya Tuhan Yesus. Mbah Suwardi juga dulu kejawen ya Mbah ya? Kejawen. Pernah berguru di mana Mbah dulu? Di Gunung Lawu. Di Gunung Lawu dengan siapa Mbah waktu itu? Sendirian. Enggak, maksudnya gurunya? Oh, gurunya namanya? Iya. Mbah Kiai Hajar Gutomo. Oh, Kiai Hajar Gutomo. Ngaji istilahnya dulu. Sama kalau nggak salah dulu ada yang namanya yang Singolawu tuh Mbah? Ya iya, ya itu. Oh itu ya. Desanya Singolangu. Oh Singolangu ya desanya ya.
Hajar Gutomo. Ya. Jadi waktu itu Mbah berdoa secara apa waktu anaknya hilang itu, Mbah? Ya berdoa Secara kejawen itu? secara kejawen. Ya memuji namanya orang Islam ya gitu lah Pak. Iya, terus berpuasa Mbah ya waktu itu? Lalu saya berpuasa 3 hari 3 malam. Terus Nah, ada kejadian apa waktu itu, Mbah? nah waktu itu istri saya suruh saya ngantar jam 12 malam itu di depan rumah. Badannya lemes waktu itu, Mbah? Ya, masih 3 hari lemas. 3 malam? Nggak makan, Nggak minum? Diantar sama istri Nggak saya. tidur juga, Mbah? Nggak tidur. Iya. Nah, di depan rumah itu. Dituntun sama istri ya, Mbak? Ya, nah tiba-tiba ada orang pakan putih, jubah putih. Ya, terus? Lalu bilang sama saya kalau saya, ngapain kamu kok susah? Lah, saya bilang, Mbah waktu itu posisinya gimana waktu saya keluar duduk. itu? Duduk, nangis? Saya nangis. Iya, terus? Lalu dia tanya, ngapain kamu nangis? Gini Pak, anak saya udah hilang sekian tahun, kok nggak ada kabar apa-apa, sudah meninggal atau sudah masih hidup. Dan dia bilang, anakmu masih hidup, lah ini hari Jumat, nanti Sabtu Minggu jam 3 pulang anakmu. Tiba-tiba minggunya saya masuk ke gereja Panti Kosta Pak Pranoto. Pak Pendeta sudah khotbah, lalu saya kesaksian kalau anak saya ada nama saya Suwardi dari Sunwetan bahwa anak saya hilang sekian tahun, tapi Tuhan Yesus bilang sama saya kalau hari Minggu ini nanti sore jam 3 pulang. Kalau Tuhan Yesus nggak menepati janjinya, saya masuk agama Kristen cuma 1 hari. Kalau menepati janjinya, saya ikut Tuhan Yesus sampai seumur hidup saya ikut Tuhan Yesus. Gitu. Cuman waktu Mbah ketemu sama orang yang pakai baju putih itu, dari mana Mbah tahu kalau itu Tuhan Yesus? Belum tahu. Setelah saya tanya-tanya, dia bilang sendiri kalau dia itu Tuhan Yesus. Tanya gimana waktu itu, Mbah? Ya Bapak namanya siapa? Terus? Lalu dia bilang kalau saya Tuhan Yesus. Cuma itu, tahu saya cuma itu. Terus bilang kalau anaknya nanti hari Minggu jam 3 siang sudah pulang ke rumah. Ya. Tiba-tiba betul pulang betul. Ternyata waktu Mbah sampai di rumah itu jam 3 anaknya sudah ada di rumah ya, Mbah? Ya, sudah. Nama anaknya siapa waktu itu, Mbah? Di mana? Nama anaknya yang hilang? Sukarti. Sukarti ya, perempuan ya, Mbah? Ya, perempuan Sukarti. Terus waktu ketemu anaknya gimana perasaannya, Mbah waktu itu? Ya, sama menangis semua. Menangis ya. Saya nangis semua. Ternyata malah Sukarti itu sudah jadi Kristen, Mbah, malah. Ya, sudah Kristen sekarang. Iya. Di Sulawesi. Tinggal di mana anaknya, Mbah? Di desa Pandere. Oh, di desa Pandere. Ya. Kecamatan Sikibiro Maru. Jadi luar biasa ya, Mbah ya. Iya. Mbah Suwardi ini satu desa tidak ada yang Kristen. Cuma Di saya desa sendiri. Sengon Wetan. Hanya Mbah Suwardi, bahkan ketika Mbah Suwardi ada masalah, anaknya hilang 4 tahun, malah Tuhan Yesus yang datang. Malah Tuhan Yesus sendiri yang datang. Sejak itu Mbah Suwardi ikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Ya, sama kalau saya ikut Tuhan Yesus sampai seumur hidup saya. Ya. Jadi saya juga dengar waktu itu Mbah Suwardi pernah menghadapi masalah, istri waktu itu sakit sebelum jadi Kristen. Ya, sakit Ya. Tumor kan. Tumor ya. Operasi di Yakum. Oh. Dulunya belum ada Pak. GPS itu belum ada, yang bayar. 20 hari itu ongkosnya kalau nggak salah dulunya itu 12 juta. 12 juta, Mbak ya. Dulunya. Lah uang saya cuma 7 juta. Lah kurang 5 juta terpaksa saya pinjam di BRI. Iya, iya. Terus apa mukjizat yang dialami Mbah Suwardi setelah kenal Tuhan Yesus itu, masalah hutang itu gimana, Mbah, ceritanya? Nah itu kan dulunya Pak Arif pernah Iya. perintah saya pinjam uang di rumah Ibu Lewi Blora. Iya. Tiba-tiba di sana itu kosong. Pulang dari Blora kosong, tiba-tiba malamnya ada suara. Iya. Nanti siang jam 1:30 jangan keluar. Tiba-tiba ada orang ngasih berkat sama saya jam 12 siang itu. Jam berapa? 1:30. 1:30 siang ya, Mbah. Iya. Jadi
Orang itu gimana ciri-cirinya, Mbah? Cirinya semua pakaiannya putih semua. Mobilnya putih. Naik mobil. Naik warna mobil. putih. Pakaiannya putih, celananya? Celana putih semua. Sepatunya? Sepatu putih. Berapa orang, Mbah, waktu itu? 2 orang. Laki atau perempuan? Laki sama perempuan. Jadi waktu orang itu datang, terus Mbah datang ke depan, terus gimana waktu itu? Ya cuma tanya, ini rumahnya Pak Di, cuma itu aja. Tapi dia ya iya ada apa Pak No? Nah saya tanya namanya siapa, dia nggak ngaku. Katanya nggak penting. Kalau nama tempat tinggal itu nggak penting. Yeah. Yang penting saya disuruh Tuhan untuk ngasih berkat sama Pak Di. Cuma itu aja. Apa yang dikasih waktu itu, Mbah? Itu uang. Di dalam apa? Dalam kerdus. Jumlahnya berapa, Mbah? Masih? 8 juta dulu. 8 juta? Iya. Tahu-tahu orang itu bisa tahu namanya Pak Di gitu ya? Ya kurang tahu saya. Dia Iya. bisa Nyebut gitu bilang ya? nama saya Pak Di. Bilang disuruh Tuhan gitu ya? Iya. Terus setelah itu mobilnya pergi? Pergi. Sampai sekarang nggak tahu orangnya, Mbah ya? Belum pernah ketemu saya. Iya. Padahal Mbah mungkin nggak pernah cerita sama orang itu atau bahkan nggak kenal orang itu ya, Mbah? Belum pernah saya. Sampai sekarang nggak tahu namanya siapa, tinggal di mana ya, Mbah ya? Di proyek Pertamina itu nggak ada saya cari. Jadi bajunya putih, celananya putih, Sepatunya putih, mobilnya putih. Mobilnya ya putih. Wah, mungkin malaikat, Mbah ya. Kurang tahu. Tapi dibilang disuruh Tuhan ya untuk Iya, kasih katanya dia itu berkat. bilangnya tuh disuruh Tuhan. Iya. Katanya itu. Akhirnya uang 8 juta itu dipakai untuk apa, Mbah? Untuk uluran sedang. 5 juta, Nah, 6 juta. 6 juta Iya, ya. sama Terus pokok, Heeh. sama bunganya itu 6 masih juta. sisa Masih sisa 2 juta. itu dipakai untuk apa kemarin? Ya untuk Pak, untuk perekonomian. Oh, untuk perekonomian. Soalnya saya nggak punya sawah. Iya, iya. Oh iya, saya ingat cerita tentang sawah. Dulu di desa ini ada sawah yang sering disewa orang tapi orangnya meninggal. Apa betul, Mbah? Iya, betul. Nah, kebetulan waktu itu Mbah Di dapat berkat. Nah, itu masih digarap anak saya itu. Iya, waktu itu dapat berkat berapa untuk sewa sawah waktu itu, Mbah? Sekarang saat 1 hektar 3 juta. Sekarang 1 hektar 3 juta. 3 Dulu juta. berapa waktu itu? Dulunya cuma 2 juta. 2 juta. Naik 1 juta. Iya, iya. Itu berapa orang yang sudah nyewa sawah itu meninggal, Mbah? Sudah 3. 3 orang ya, Mbah ya? Sudah meninggal 3 orang. Mbah orang yang keempat yang sewa. Pak, saya diganti, ya saya biarkan aja. Oh, Lalu dibeli, ya sudah, dibeli ya udah. iya, iya. Lalu tiba-tiba yang beli itu kok meninggal. Oh, Sekarang nggak ada yang berani. nggak ada berani. Nah, Mbah sekarang masih nyewa sawah itu? Ya anak saya, Anaknya ya, Mbah ya? anak saya. Tapi enggak apa-apa, puji Tuhan ya. Ya, anak saya yang Iya. menguasai. Diapakan Mbah sawahnya waktu itu? Didoakan? Ya cuma doa. Iya, Ya minta sama Tuhan Yesus loh. iya. Mbah nggak takut ya, Mbah ya? Wah enggak. Ya, puji Ada Tuhan. apa takut. Iya. Jadi luar biasa sekali, saudara. Mbah Suwardi tidak takut nyewa sawah angker Ada 30 tahun Pak itu. 30 tahun. Sudah ada 30 tahun itu. Sawahnya itu ya, Mbah ya? Iya. Terus Mbah Suwardi juga pernah pengalaman sakit waktu itu sampai tensinya 200. Ya. Iya. Dulunya di rumah sakit Kuwu itu. Iya. Tensinya sudah, katanya Bu Dokter sudah 0. Iya. Katanya saya Iya. dibawa ke Purwodadi itu dinaikkan ambulan. Iya. Tapi perut saya itu kan sakitnya tidak karu-karuan Pak itu. Iya. Tapi ada orang yang megang perut saya itu kok lalu sembuh. Di dalam ambulan itu, Mbah. Iya. Itu orangnya kayak gimana, Mbah, wajahnya? Wajahnya seperti yang tahun lalu itu. Oh, yang Mbah ketemu Tuhan Yesus itu. Iya. Sama. Bajunya putih, Iya. Tapi Terus? anak tutu saya nggak lihat ya. nggak lihat. Rambutnya segini ya, Mbah. Iya. Ya? Wajahnya, rambutnya nggak hitam juga nggak merah ya, Mbah. Ya? Nggak hitam nggak merah. Hmm. Seperti Belanda. Seperti orang Belanda ya. Iya. Terus ngomong apa, Mbah, waktu pegang perutnya? Nggak ngomong. Oh, cuma dilus-lus gitu. Cuma dilus saja. Terus ternyata sampai Purwodadi Sudah nggak ada lalu sudah tensinya sembuh saya. normal ya. Iya masih malah saya masuk rumah saya sudah sehat. Jadi itu Tuhan Yesus ya, Mbah ya. Iya. Berarti jenengan ketemu Tuhan Yesus 2 kali. 2 kali sudah saya. Iya. Cuman yang kedua ndak ngomong apa-apa. Nggak ngomong apa-apa, cuma menyembuhkan sakit saya.
Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana si bapak ini bercerita tentang kesaksiannya yang mengaku pernah bertemu 2 kali dengan Yesus yang dianggapnya sebagai Tuhan ya, dan juga memberikan bantuan kepada si bapak ini. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi terhadap diri si bapak? Yang pertama sekali adalah karena memang iman dia yang sangat lemah ketika di Islam ya. Dan yang kedua adalah dia tidak menggunakan akal pikirannya secara maksimal untuk mencari tahu, belajar tentang seluk-beluk di Islam, khususnya mempelajari macam-macam makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala selain manusia ya. Karena kita ketahui bahwa iblis adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memang diberi izin oleh Allah untuk menggoda serta menyesatkan manusia. Karena iblis ini juga mempunyai kemampuan yang luar biasa ya, dan mampu juga merubah rupa dan segala macamnya. Nah, sebenarnya kalau kita banyak belajar tentang makhluk yang satu ini, maka kita akan dapat mengukur kekuatan atau kemampuan dari iblis ini dan apa saja yang bisa dilakukan oleh iblis ini. Nah, ketika kita sudah mengetahui hal tersebut, jadi apapun hal-hal yang sifatnya gaib tidak bisa dijelaskan secara ilmiah, itu bisa saja itu adalah perbuatan iblis ya, seperti contoh yang diceritakan oleh si bapak tadi yang mengatakan dia ketika melakukan puasa 3 hari di atas gunung, dan ini pun tidak ada di dalam syariat Islam ya, namun dia sudah keluar dari syariat apa yang dilakukannya. Setelah itu berjumpa atau dijumpai oleh sesosok yang serba putih yang katanya itu adalah Yesus. Padahal itu tidak bisa dibuktikan sama sekali kebenarannya ya. Walaupun bagaimanapun itu mustahil untuk dibuktikan itu adalah Yesus. Tapi lebih jelasnya itu lebih kepada makhluk yang namanya iblis, seperti yang sudah kita ketahui ya, bagaimana kemampuan dan kelihayan serta kekuatan iblis ini memang sangat mampu untuk menggoda manusia, terutama manusia-manusia yang lemah iman serta tidak paham dan tidak mengetahui seluk-beluk tentang makhluk yang satu ini. Jadi disinilah kenapa kita sangat prihatin terhadap si bapak ini ya. Ternyata masih banyak umat muslim di luar sana, apalagi yang tinggal di pelosok-pelosok ya, yang sangat minim tentang ilmu tentang Islam dan juga pengetahuan ya, sehingga cara berpikirnya sangat dangkal, sehingga kadang-kadang membawa mereka ke dalam ketersesatan seperti yang dialami oleh si bapak ini. Dan untuk itulah sebenarnya channel-channel Islam ya, untuk terus memberikan pengetahuan serta pencerahan kepada umat muslim yang awam supaya tidak mudah tergoda serta terjebak ke dalam hal-hal yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudah-mudahan si bapak ini suatu ketika diberikan kembali petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga video ini mudah-mudahan bisa untuk sebagai pengingat bagi kita untuk terus waspada menjaga iman serta akidah kita sebagai umat muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.